Baik, selamat pagi dokter. Perkenalkan nama saya Muhammad Agis Rifnuandi, di sini dengan, rekan saya Sian Saman dan juga Hansa Rahimah. Izin untuk mempresentasikan, kasus X di sini untuk tugas P-Drug. Baik, jadi di sini kita kedatangan pasien Dok, berumur 40 tahun, pria, dan di sini dia datang, dengan keluhan dengan kondisi sakit berat, lalu dia di sini juga memiliki nyeri ulu hati yang diikuti dengan muntah seperti ampas kopi dan juga BA Betar, sehingga di sini, menunjukkan bahwa pasien memiliki GI bleeding dikarenakan dari muntah yang seperti ampas kopi dan juga BA Betar ini dikarenakan adanya, pendarahan pada GI-nya sendiri. Lalu juga di sini keluhan dirasakan terutama sejak tadi pagi dan sejak 2 pekan terakhir ia berulang kali merasakan nyeri ulu hati yang terutama berhubungan dengan waktu dan tipe makanan. Lalu selanjutnya untuk profil khususnya di sini pasien merupakan seorang buruh bangunan dan juga ia sering mengonsumsi jamu-jamu agar bugar saat bekerja dan juga pasien tidak memiliki BPJS. Lalu juga ia dirawat di ICU setelah resusitasi cairan. Dan di sini diagnosis dari kami adalah peptic ulcer atau ulcus pepticum dengan tujuan terapi yang nanti akan kami berikan itu di sini ada efek direct dan juga indirect. Untuk directnya sendiri kita di sini bertujuan untuk menurunkan tingkat keasaman lambung dan dari menurunkan tingkat keasaman lambung itu efek yang indirect yang kami harapkan merupakan mengobati aktif ulcernya sendiri, lalu juga meningkatkan gejala atau keluhan lupus peptikum, juga mempercepat penyembuhan dan juga mencegah rekurensi agar tidak terjadi kembali. Selanjutnya untuk uraian profil kelompok obat, di sini kami memberikan 3 obat yang bisa membantu pasien, yang nanti akan kami kerucutkan kembali. Untuk pertama itu ada proton pump inhibitor, yang kedua itu ada histamin 2 reseptor antagonis, dan yang ketiga itu ada antacid. Untuk efikasinya sendiri, proton pump inhibitor ini mensupresi produk HCl sebanyak 90-98%, dan untuk histamin 2 reseptor antagonis itu mengurangi sekresi asam lambung sebanyak 60-70%, dan efikasinya itu lebih lemah dari PPI. Dan untuk antacid sendiri hanya berfungsi sebagai menetralisir HCl yang sudah tidak tersekresi ke lambung dan tidak menurunkan produksinya, sehingga di sini hanya memberikan masking effect. Untuk safety-nya sendiri, untuk PPI sendiri relatif aman dan dengan efek samping ringan. Efek sampingnya itu lebih berkaitan dengan penurunan keasaman lambungnya sendiri. Untuk histamin 2 reseptor antagonis relatif aman dan efek samping ringan, dan di sini pada dosis tinggi AH2 terikat pada reseptor di jantung, sehingga di sini memberikan efek samping bradikardi, sehingga kita perlu memperhatikan pemberian dosisnya untuk H2RA ini. Lalu juga untuk antacid ini relatif aman karena tidak berkaitan dengan reseptor. Untuk suitability-nya di sini dikarenakan pasien memiliki GI bleeding, di sini untuk, preventive rebleeding-nya oral diberikan omeprazole sebanyak 40 miligram sekali sehari, dikonsumsi sebelum makan dan juga bisa diinjeksi apabila, sudah emergency dengan serbuk injeksi 40 miligram 1-3 ampul per hari dan maksimal 3 hari. Lalu juga untuk, H2RA-nya di sini oralnya bisa diberikan ranitidin 150 miligram 2 kali sehari, dan untuk preventive rebleeding diberikan 6,25 miligram per jam infus continuous atau 50 miligram tiap 8 jam, dan juga injeksi ranitidin sebanyak 25 miligram per mili. Lalu untuk antacid sendiri bisa diberikan oral ALOH3 200 miligram dan juga MgOH2 sebanyak 200 miligram yang terdiri dari tablet kunyah dan juga suspensi, dan frekuensi pemberiannya 4 kali per hari. Dan di sini untuk suitability-nya itu mungkin akan lebih baik apabila diberikan PPI atau NH2RA dikarenakan antacid ini banyak pemberiannya dan dikarenakan pasiennya ini sibuk dalam kesehariannya sebagai buruh, mungkin tidak sempat untuk meminumnya. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya Kansa. Baik, dan selanjutnya untuk cost-nya di sini untuk PPI itu cenderung lebih mahal dibanding AH2 dikarenakan di sini oral 20 miligram dan tabletnya 567, sementara untuk H2RA-nya ini cenderung lebih murah dibandingkan PPI dikarenakan oralnya 220 220 per tablet dan injeksinya 32.000 lebih murah daripada untuk yang PPI sendiri. Dan untuk antacid ini untuk harga tabletnya 6.000 per 10 tablet dan juga sirup 50 ml-nya 10.000 per 500 tablet. Untuk rasionalisasi pengerucutannya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya Kansa. Baik, terima kasih Agis. Nah, dari kelompok obat yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini kami masih harus memilih kelompok obat mana yang akan digunakan untuk pasien. Berdasarkan pertimbangan berikut, yaitu efficacy, safety, juga suitability, serta cost, kami telah menaruh faktor pengali-pengalinya. Untuk faktor efikasi, kami menaruh angka 3 dikarenakan pasien datang sudah dengan kondisi yang lumayan parah, yaitu pasien mengeluhkan adanya muntah darah dan juga BA-Betar yang menunjukkan adanya GI bleeding. Oleh karena itu, obat yang diberikan haruslah berefikasi tinggi. Selanjutnya untuk safety, kami meletakkan faktor pengali 1 dikarenakan pasien sendiri berada dalam usia prima, yaitu 40 tahun, dan pasien tidak memiliki profil patologis lain. Selanjutnya untuk suitability, kami memberikan angka 2 untuk faktor pengalinya, itu karena pekerjaan sehari-hari pasien adalah sebagai buruh bangunan, yang mana kemungkinan jam kerjanya tinggi, sehingga tidak dapat meminum obat dengan rutin, dan dapat menurunkan compliance-nya.
Kemudian untuk cost, kami memberikan faktor pengaruh paling besar yaitu 4, dikarenakan pekerjaan pasien yaitu sebagai buruh bangunan, yang kemungkinan alokasi dana untuk membeli obatnya tidak begitu banyak, dan juga pasien tidak memiliki BPJS yang mampu menutupi biaya obatnya. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, kami telah meletakkan poin-poin di masing-masing kelompok obat. Untuk PPI, kami meletakkan poin untuk efikasinya itu sebanyak 4 karena dia memiliki efikasi tinggi. Kemudian untuk safety-nya kami memberikan poin 3 karena tidak terlalu banyak efek sampingnya. Dan untuk suitability-nya kami memberikan poin 3 juga karena ia dapat diminum hanya 1 kali sehari. Untuk cost-nya kami memberikan nilai 1 karena harganya itu cenderung mahal. Untuk histamin 2 reseptor antagonis di bagian efikasi kami meletakkan poin sebanyak 3 karena kami meletakkan poin sebanyak 3 karena efikasinya lumayan bagus, akan tetapi tidak sebagus PPI. Kemudian untuk safety, kami meletakkan poin 3 karena efek sampingnya juga tidak begitu banyak. Kemudian untuk suitability, kami meletakkan poin 2 karena ia memiliki pilihan dapat diminum 1 kali sehari atau 2 kali sehari. Sedangkan untuk cost, kami meletakkan poin 3 karena harganya itu cenderung terjangkau dibandingkan kedua obat lainnya. Terakhir untuk kelompok obat antacid, kami berikan efikasi 1 karena cara kerjanya itu bukan menurunkan sekresi dari asam lambung, tapi hanya menetralisir asam lambung yang sudah tersekresi, sehingga hanya menimbulkan masking effect. Kemudian untuk safety-nya kami meletakkan poin 3 juga karena tidak terlalu banyak efek samping. Kemudian untuk faktor suitability kami meletakkan poin 1 dikarenakan ia harus diminum secara rutin sebanyak 4 kali dalam sehari, dan itu bisa menurunkan compliance pasien atau pasien menjadi tidak patuh. Dan yang terakhir, cost, kami meletakkan poin 1 karena harganya juga cenderung tidak terjangkau dibandingkan histamin 2 reseptor antagonis. Nah, dari faktor-faktor dan poin-poin ini kami mendapatkan poin 25 untuk PPI, kemudian ada 28 untuk histamin 2 reseptor antagonis, dan 12 untuk antacid. Oleh karena itu, kami memilih kelompok obat yang kedua, yaitu histamin 2 reseptor antagonis. Nah, dari kelompok obat ini juga terdapat beberapa obat-obat lain, yaitu ranitidin, famotidin, nizatidin, dan juga simetidin. Untuk cara kerjanya kurang lebih sama semuanya, yaitu dengan berikatan atau dengan memblok reseptor histamin 2 yang berada di sel parietal lambung, sehingga akan menurunkan sekresi dari asam lambung. Untuk efikasinya di sini yang paling tinggi efikasinya adalah famotidin, dilanjutkan dengan ranitidin dan nizatidin, dan yang paling lemah potensinya itu adalah simetidin. Untuk safety-nya, ranitidin itu dia dapat menginhibisi enzim sitokrom P450 yang dapat menurunkan metabolisme dari obat-obat terkait yang dimetabolisme oleh sitokrom tersebut, sehingga dapat meningkatkan kadarnya di dalam serum darah. Akan tetapi karena pasien tidak mengkonsumsi obat lain, oleh karena itu ranitidin bisa saja diberikan kepada pasien. Selanjutnya untuk famotidin, ya interaksi obatnya minimal, begitu juga dengan nizatidin, akan tetapi nizatidin ini memiliki warning sign untuk pasien dengan GI bleeding, yaitu pasien kita. Oleh karena itu nizatidin seharusnya tidak digunakan. Dan yang terakhir, simetidin, ia memiliki banyak efek samping, seperti ia dapat menyebabkan impotensi, kemudian ginekomastia, dan juga galaktorea pada pasien pria. Dan juga ia dapat menginhibisi enzim sitokrom P450 yang dapat menurunkan metabolisme dari obat lain. Untuk pemberiannya sendiri, semua obat dapat diberikan 1 kali sehari ataupun 2 kali sehari sesuai dengan dosis yang tertera di sini. Dan yang terakhir untuk cost, ini sebenarnya tidak begitu berbeda jauh, akan tetapi dapat dilihat bahwa di sini yang paling terjangkau adalah ranitidin dan yang paling mahal harganya adalah nizatidin. Nah, dari sini kami akan mengerucutkannya lagi untuk memilih obat mana yang akan dipilih. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sean. Baik, sekarang saya akan melanjutkan untuk pemilihan obat dari kelompok antihistamin 2. Untuk pemilihan obatnya di sini sama seperti sebelumnya, ada 4 faktor yang kita pertimbangkan, yaitu ada efikasi, safety, suitability, dan cost. Nah, untuk keempat obatnya tadi ada ranitidin, famotidin, nizatidin, dan simetidin. Yang pertama ada efikasi. Untuk faktor pengalih di sini kami menggunakan angka 3. Di sini angkanya cukup tinggi karena pada pasien ini kondisinya lumayan parah ya karena sudah pernah terjadi bleeding. Maka dari itu untuk faktor efikasi kami pertimbangkan bahwa efikasi merupakan faktor yang penting. Dan berdasarkan penjelasan sebelumnya untuk penilaiannya, jadi
efikasi yang paling tinggi itu dimiliki oleh famotidin, maka kami berikan skor 3. Sementara untuk ranitidin dan nizatidin memiliki potensi yang cukup sama, jadi kami berikan skor 2, sementara untuk semetidin potensinya paling rendah kami berikan angka 1. Untuk faktor yang kedua yaitu adalah safety, di sini kami pengalinya menggunakan angka 1, karena pada pasien ini tadi seperti dijelaskan sebelumnya, pasien ini tidak memiliki kondisi patologis lain dan masih dalam kondisi prima, jadi tidak terlalu penting. Maka dari itu kami memberikan skor yang pertama untuk ranitidin dan famotidin itu kami berikan skor 3 karena tidak memiliki interaksi obat yang berarti dan efek sampingnya minimal. Lalu yang ketiga ada nizatidin, kami berikan skor 0 karena dia ada warning pada pasien yang memiliki GI bleeding. Sementara untuk semetidin kami berikan skor 1 karena dia memiliki banyak efek samping. Lalu selanjutnya ada faktor suitability, di sini kami berikan faktor pengali 2. Seperti dijelaskan sebelumnya, suitability juga berpengaruh pada pasien yang memiliki pekerjaan sebagai guru, mungkin tidak memiliki waktu, maka pemberian obatnya harus diperhatikan waktu dan caranya. Untuk keempat obat dari antihistamin 2 ini semua cukup sama, ada berupa oral dan juga bisa 1 kali sehari atau 2 kali sehari, maka kami berikan skor 3 semua. Lalu yang terakhir ada faktor cost atau harga, di sini pengalinya 4 yang paling tinggi karena seperti dijelaskan sebelumnya juga bahwa pasien ini merupakan seorang buruh dengan penghasilan yang kemungkinan besar cukup rendah dan pasien juga tidak memiliki BPJS. Nah, untuk urutannya dari harga-harga bisa diurutkan paling mahal di situ ada nizatidin, dilanjutkan dengan semetidin, famotidin, dan ranitidin. Maka kami berikan skornya berurutan juga 1, 2, 3, 4. Nah, dari total semuanya didapatkan ranitidin paling tinggi dengan skor 31. Oleh karena itu kami memilih obat ranitidin untuk diberikan pada pasien ini. Nah, selanjutnya untuk penulisan resep, di sini ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Dari yang pertama ada identitas pemberi resep atau dokternya. Dimulai dari nama dokter, ada Kansa, Sean, dan Agis. Lalu untuk spesialis penyakit dalam, selanjutnya juga ada alamat. Di sini kami menggunakan alamat Unpad di Jatinangor, Jalan Raya Bandung, Sumedang, KM21, Hergamana Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dan kode pos 45363. Untuk nomor SIP, kami menggunakan grup tutor kami yaitu B8. Lalu selanjutnya kami juga perlu dituliskan tanggal, yaitu 20 September 2021. Nah, setelah itu kita bisa mulai nulis obatnya, yaitu ranitidin 150 mg tab atau tablet. Dosisnya tadi 150 mg. Untuk jumlah obatnya itu nomor LVI atau 56 dalam angka Romawi. Maka mengapa kami berikan 56 tablet? Karena pada pasien ini kami akan menetapkan jangka waktu terapi yaitu 4 minggu. Dengan pemberian 2 kali sehari, maka jumlah obat yang dibutuhkan untuk 4 minggu atau 1 bulan adalah 56 tablet. Lalu baris keduanya yaitu 2DD tab 1 PC, yang berarti pemberiannya 2DD 2 kali sehari, tab dalam bentuk tablet, 1 itu 1 tablet, dan PC setelah makan. Setelah penulisan obat, dilanjutkan lagi di baris baru dengan garis penutup, dan diikuti dengan tanda tangan penulis resep atau dokternya. Lalu terakhirnya untuk komponen identitas pasien, ada nama pasien, yaitu di sini Mr. X atau pekerjaan buruh. Lalu juga ada umur 40 tahun dan juga alamat Jalan Melati nomor 1. Seperti dijelaskan sebelumnya juga bahwa kami memberikan terapi selama 4 minggu. Maka dari itu setelah 4 minggu pasien diharapkan untuk kembali untuk dikontrol lagi dengan dokter. Ya, tapi apabila sebelum jangka waktu 4 minggu ada gejala baru atau permasalahan baru, maka pasien juga harus kembali kontrol ke dokter. Selain itu kita juga perlu memberikan edukasi juga kepada pasien, terutama tentang kepatuhan dan keamanan dari obat. Dan informasi-informasi lainnya meliputi juga aturan pakai, efek terapi, efek samping, dan juga apabila ada tanda-tanda alergi atau bahaya dari obat yang kita berikan. Setelah itu kita juga harus mengedukasi lifestyle dan juga lama terapi untuk nanti bisa sembuh sempurna. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya, dokter. Terima kasih.